Herman kembali ke rumah sang mertua saat hari sudah siang dan langsung menuju ke ruang tamu di mana ada Nenek Misty dan Utami istrinya, kakek Pandu sedang tak ada di rumah. Memang beliau memiliki usaha toko sembako di ujung gang, di mana Siren, tanya Herman langsung kepada dua wanita yang ada di depannya. Kamu itu kalau masuk bok ya ucap salam. Gak langsung nyelonong begitu, Nenek Misty mengingatkan menantunya, lagi gak ada waktu bu. Di mana Siren, Herman menatap Utami dengan nada tak sabaran. Di kamar mas, jangan kasar lagi. Kasihan Siren, Utami berdiri menghampiri suaminya yang mulai melangkah ke lantai 2. Nenek Misty juga ikut berdiri dan mengikuti menantu dan anaknya ke arah kamar Siren. Sesampainya di depan kamar Siren, Herman langsung membuka pintu itu secara kasar, membuat Siren dan Della adiknya yang sedang bercanda terkejut. Papa, ucap keduanya bersamaan. Della keluar, papa mau bicara sama kakakmu, ucap tegas sang papa yang membuat Della buru-buru turun dari ranjang dan keluar. Sekarang di kamar itu hanya ada Herman, Utami, dan Siren. Karena Nenek Misty menemani Della turun di lantai bawah. Papa tanya sama kamu Siren apa yang kamu pilih sekarang? Herman menatap tegas Siren yang masih duduk di ranjangnya dengan kepala menunduk. Siren pilih buat urus anak ini sendiri pak. Siren gak mau nikah sama Kak Anthony. Pelan suara Siren menjawab. Herman terlihat mengeraskan rahangnya setelah mendengar jawaban Siren. Kamu merasa mampu mengurus anak itu sendiri, sedangkan kamu aja masih sekolah. Suaranya mulai meninggi. Udah pak, itu pilihan Siren. Jangan dipaksa. Utami memegang lembut lengan suaminya. Pilihan macam apa seperti ini? Anak kamu itu niat bikin malu keluarga ya? Herman menatap tajam Utami. Hamil di luar nikah dan tak mau dinikahi? Apa nanti kata orang kalau tahu kelakuan anakmu ini? Tapi mereka gak mau nerima Siren pak. Jadi buat apa dipaksain? Yang ada Siren tertekan di sana. Siren berusaha memberanikan diri menatap mata papanya. Ya udah, berarti kamu gugurin aja anak itu, agar tak membuat malu keluarga. Astagfirullah mas, itu calon cucu kamu loh, jangan tega seperti itu mas. Itu dosa besar. Utami mencoba menenangkan suaminya. Halah dosa kamu bilang. Itu apa yang dibuat anak kamu sampai bisa hamil seperti ini? Hah, ini semua bukan cuma salah Siren mas. Kita sebagai orang tuanya pun tak mampu mengurus Siren dengan baik, sampai Siren terjerumus seperti ini. Iya, ini semua salah kamu karena gak becus urus anak, bentak Herman menatap tajam istrinya. Kamu salahin aku gak becus urus anak, lalu kelakuanmu di luar sana bagaimana? Atau ini karma dari semua perbuatanmu itu? Utami balas menatap berani suaminya. Berani kamu ya nyalahin aku? Herman mendorong Utami ke tembok dan mencekik lehernya. Papa, Siren turun dari ranjang dan menarik lengan kekar papanya yang sedang mencekik mamanya. Diam. Kamu Siren, ini pembelajaran buat mama kamu yang kurang ajar. Jangan pak, mama bisa mati kalau papa kayak gini. Siren mendorong dada papanya yang seperti orang kesetanan. Ya Allah Herman, apa-apaan kamu ini? Pekik Nenek Misty yang baru masuk terkejut dengan apa yang Herman lakukan kepada anaknya. Herman langsung melepaskan cengkeraman di leher Utami saat mertuanya mendekat ke arah mereka. Lah, apa isi kepala kamu ini Herman? Bisa-bisanya kamu mau membunuh anakku? Nenek Misty menamparkan keras pipi menantunya. Maaf bu, saya hilaf. Herman memang sangat menghormati mertuanya, namun kelakuannya sangat berbanding terbalik saat dirinya memperlakukan sang istri. Sekarang kamu keluar dari sini, usir Nenek Misty kepada Herman, dan langsung dituruti menantunya itu. Nenek Misty langsung menghampiri Utami yang bersimpuh di lantai dengan Siren yang menangis dan memeluk ibunya itu. Ada apa ini Endok? Kenapa suamimu sampai seperti itu? Hiks, ini semua salah Siren Nek. Papa jadi marah sama mama karena Siren udah buat papa malu. Semua salah Siren, bukan salah kamu sayang. Mama yang udah kurang ajar sama papa. Utami mencoba menenangkan putrinya agar tak bertambah beban pikirannya. Sudah, ayo bangun Endok. Utami bangun dan melangkah ke ranjang Siren dan duduk di sana diikuti anaknya yang memeluk dirinya dari samping. Apa Herman biasa berlaku kasar seperti itu sama kamu Endok? Tanya lembut sang ibu. Baru kali ini bu, mungkin Mas Herman memang lagi kecewa dan banyak pikiran saja. Utami selalu menutupi kelakuan suaminya, karena tak ingin orang tuanya sedih. Apalagi saat ini mereka masih harus fokus dengan masalah Siren. Nenek Misty menghela nafas. Ya sudah kalian tenangkan diri saja dulu.
biar ibu bicara sama Herman. Setelahnya Nenek Misty memutuskan untuk turun ke ruang tamu, di mana ada sang menantu yang duduk di sana dengan menghisap puntung rokok. Nenek Misty duduk di sofa seberang Herman yang sudah mematikan rokoknya. Kenapa kamu bisa segampang itu mengasari istrimu, men? Apa emang seperti itu kelakuanmu selama ini di belakang kami? Nenek Misty menatap lekat menantunya. Enggak begitu, Bu. Tadi saya hanya kelepasan. Saya tadi sangat emosi dengan pilihan Siren jadi gelap mata. Herman menjawab dengan gugup karena merasa mertuanya menatapnya penuh intimidasi. Kamu ini kan orang beragama tuh, Herman. Bo ya, kalau merasa emosi tuh istighfar. Jadi tak akan kamu kelepasan seperti itu? Iya, Bu. Maaf, jawab Herman dengan pandangan menunduk. Ibu sudah bilang, jangan paksa Siren untuk menikah, biar dia memilih apa yang dia inginkan. Ibu juga kurang setuju Siren menikah dengan Anthony yang keluarganya minim pengetahuan agamanya. Sampai menyuruh Siren menggugurkan janinnya. Tapi Bu, kalau begitu yang ada Siren akan jadi gunjingan tetangga dan kerabat kita yang lain. Biarkan saja. Toh mereka hanya mampu bergunjing tanpa membantu apa-apa. Kita hadapi ini semua bersama. Jangan biarkan Siren merasa sendirian. Herman tak mampu berkata lagi. Karena jika mertuanya sudah memutuskan seperti itu, maka dirinya tak mampu melakukan apapun lagi. Ya sudah, Bu, aku ada urusan di luar. Kapan kamu kembali ke Bali? Secepatnya, Bu, pekerjaanku masih dihandle wakil di sana. Jadi gak bisa cuti terlalu lama. Herman berdiri menyalami mertuanya dan berlalu pergi dari rumah itu. Tujuan Herman saat ini adalah apartemen Sania. Dia butuh pelampiasan untuk meredakan emosinya saat ini. Di cafetaria depan kampus sudah sangat ramai pengunjung yang akan menikmati makan siang mereka. Anthony dan kawan-kawan salah satunya, mereka sedang menunggu pergantian mata kuliah dan memilih nongkrong di kafe tersebut. Melissa tuh, Fares menyenggol lengan Anthony yang sibuk bermain game. Biarlah. Mau diapain juga? Jawabnya tanpa menoleh sedikit pun. Dia kesini tuh, nyamperin lo pasti. Benar saja, Melissa berjalan mendekati meja mereka dan duduk di bangku kosong yang ada di samping kiri Anthony. Mau apa sih lo kesini? Ucap Anthony yang sudah mematikan ponselnya dan menatap tajam Melissa. Jangan galak gitu dong, Ton. Kamu ini gak ingat apa 3 hari yang lalu aja kita habis ngapain? Melissa menatap Anthony dengan pandangan sedih, seolah dirinya orang yang paling tersakiti. Gak inget gue, bodoh amat. Lo mau ngomong apa? Gue mabuk jadi gak tahu itu lo. Santai, Anthony menjawab Melissa tanpa menatap. Gimana lupa arah pura-pura lupa sih? Apa lo juga lupa kalau lo waktu itu masukin di dalam? Suara Melissa lirih di kalimat terakhir yang dia ucapkan. Anthony yang mendengar apa yang Melissa ucapkan langsung memandang Melissa tajam. Maksud lo apa? Ya, gimana kalau setelah ini gue hamil? Jangan sembarangan ngomong lo ya. Kita cuma lakuin sekali gak mungkin jadi. Lagian gue juga gak yakin itu anak gue. Lakuin sekali tapi pelepasan berkali-kali, Ton. Tenang, Melissa menatap mata Anthony yang menyorotinya dengan tajam. Kalian ini ngomongin apa sih? Jangan di tempat kayak gini lah. Kalau mau ngobrolin hal sensitif. Rio jengah melihat Melissa dan Anthony yang seperti tak tahu tempat. Gak ada yang perlu kita omongin. Pergi deh lo, Mel, dari sini. Gue lagi banyak masalah, jangan nambahin lagi. Oke, gue pergi. Tapi kalau sampai gue beneran bunting, lo gue cari lagi. Melissa mengangkat satu ujung bibirnya dan berlalu pergi keluar kafe. Brengsek, Anthony memukul meja keras sampai membuat pengunjung lain menoleh ke arahnya. Tenang, Ton, ini tempat umum. Fares menenangkan Anthony. Rio yang melihat Anthony hanya terdiam dengan wajah datar. Dirinya merasa tak mengasihi nasib temannya yang sedang tertimpa masalah. Rio malah memikirkan nasib Siren saat ini. Bagaimana gadis kecil itu menghadapi masalahnya sekarang.